وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-239. Berkata Imam An-Nawawi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdibuhu wa la yakhdhuluhu, kullul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu, at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhunuhu wa la yakdibuhu, sebab itu janganlah mengkhianatinya dan jangan pula mendustainya. La yakhunuhu, jangan mengkhianatinya, tidak boleh mengkhianatinya. Naam. Wala yakdibuhu, dan juga tidak boleh mendustainya. Naam. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh membiarkannya, yakni tidak membiarkan dia ketika berada dalam kesulitan tanpa menolongnya. Ini dimaksudkan dengan la yakhdhuluhu, dan jangan membiarkannya, maksudnya membiarkan dia berada dalam kesulitan dan tidak menolongnya. Naam. Kullul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram kehormatannya, wa maluhu, hartanya, wa damuhu, dan darahnya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin, beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali, yakni at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, yakni takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, sambil beliau mengisyaratkan ke
apa? Dada beliau. Bihasabi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seseorang dikatakan telah berbuat kejahatan apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat kejahatan apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Nah, kata Imam Nawawi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah hadis yang hasan. Haditsun hasan. Nah, ini adalah hadis yang hasan. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah dalam sunannya. Dan hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi adalah hadis yang hasan. Ala kulli hal, hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana seorang muslim kedudukannya terhadap muslim yang lain dalam menjaga kehormatannya dan dalam bermuamalah dengannya, di mana Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu hakikatnya bersaudara, saudara terhadap muslim yang lainnya. Dikarenakan mereka itu bersaudara, maka ada aturan-aturan yang harus mereka jaga supaya langgengnya persaudaraan mereka, yaitu la yakhunuhu wa la yakdibuhu wa la yakhduluhu. 3 perkara, yakni janganlah mengkhianatinya, ya, jangan mengurangi hak-haknya, ya, berbuat menyimpang terhadapnya. Naam, yakni berbuat khianat yang bertentangan dengan amanah. Ala kulli hal, seorang muslim atas muslim yang lainnya itu amanah di antara mereka. Wala yakdibuhu, dan jangan mendustainya. Jangan mendustainya. Maka hakikat dusta itu dikatakan oleh para ulama adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sebenarnya, tidak sesuai dengan real. Itu hakikatnya dusta. Mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan real, dengan kenyataan. Ini apa hakikatnya? Dusta. Nah, meski demikian, di dalam perkara ini ada hal-hal yang kelihatannya dia adalah dusta dalam pengertian mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan real, tetapi dia tidak dapat dikatakan sebagai kedustaan. Misalnya ketika seseorang berbicara dengan majas, kiasan, itu tidak sesuai dengan real. Misalnya dikatakan bahwa si jago merah melahap sebuah rumah sampai tinggal arang-arangnya. Ini kan tidak sebenarnya. Siapa sih si jago merah itu? Ya, realnya ya yang dimaksudkan adalah api misalnya. Ya, nah, ini tidak sesuai dengan yang kenyataan. Apakah ini kedustaan? Bukan. Ini bukan kedustaan. Ini gaya bahasa. Ya. Nah, maka ini ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini namanya apa? Majas. Baik. Kendati demikian, ya perkara yang harus dipelihara, dijaga oleh seseorang di dalam membangun hubungan baik, itulah yakdibuhu, jangan mendustainya. Nanti kita jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kedustaan.
Bahkan di antara para ulama ada yang menulis pembahasan ini panjang lebar. Ya. Naam. Dengan tingkatan-tingkatannya. Wala yafduluhu, dan jangan membiarkan dia. Artinya ketika engkau menyaksikan saudaramu itu berada dalam kesulitan, dia butuh bantuan, misalnya dia lagi dorong gerobaknya berat, antum lihat oh ini butuh bantuan, tapi cuek saja, biarin. Ini jangan. Atau ketika antum melihat dia sedang melakukan suatu pekerjaan yang sebenarnya dia butuh bantuan, tapi antum biarkan saja, tidak menolongnya, biar dia terkatung-katung dengan pekerjaannya yang sebenarnya antum mampu untuk menolongnya dan bisa untuk menolongnya, tapi anda tidak lakukan, maka jangan. Kata Nabi, la yahduluhu, tidak boleh. Kenapa? Karena perkara membiarkan dia atau membiarkan seorang muslim berada dalam kesusahannya sama saja dengan anda membiarkan saudara anda berada dalam kesusahan. Maka Nabi SAW melarang dari 3 perkara ini. Dalam rangka apa? Menjaga hubungan baik sebagai saudara atas apa? Saudaranya yang lain. Seorang saudara atas saudaranya yang lain. Nah. Kemudian Nabi SAW menggambarkan kullu muslim alal muslim. Nabi menegaskan lagi. Nabi SAW menegaskan bahwa karena muslim itu adalah saudara atas muslim yang lainnya, maka setiap muslim atas muslim yang lain itu adalah haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. Haram. Haram kehormatannya. Kehormatannya tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan. Begitu pula hartanya tidak boleh dirampas, kemudian darahnya tidak boleh ditumpahkan. Kenapa? Karena ini adalah apa? Aturan-aturan syariat dalam rangka menjaga atau melestarikan hubungan kekeluargaan di antara sesama muslim. Kemudian kata Nabi, at-taqwa hahuna, hati takwa itu ada di sini. Nabi mengisyaratkan ke dada beliau. Di sebagian cetakan ini tidak disebutkan ya, tapi di sebagian cetakan disebutkan. Disebutkan bahwa Nabi SAW mengisyaratkan. Ketika kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, itu sebanyak 3 kali Nabi SAW mengisyaratkan ke dada beliau. Cetakan ini tidak disebutkan nih. Nanti di dalam riwayat yang lain itu Nabi SAW sebutkan bahwa takwa itu ada di sini. Nabi isyaratkan ke dada beliau sebanyak 3 kali. Ala kulli hal di sini di dalam riwayat Tirmidzi ini tidak disebutkan. Ya. Nah. Tapi kita katakan, anak katakan bahwa nanti dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi ketika mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, Nabi isyarat ke dada beliau. Ya. Nah. Kemudian kata Nabi SAW bahwa bihasabi imri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu dikatakan melakukan kejahatan, ayah kira akhahul muslim, apabila dia merendahkan saudaranya yang muslim. Apabila dia merendahkan saudaranya yang muslim. Nah, maka Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa pelajaran penting ya dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim adalah bersaudara. Setiap muslim adalah bersaudara. Nah, karena dia bersaudara, ya maka dia satu dengan yang lainnya itu dapat dipercaya. Kemudian satu dengan yang lainnya itu apa? Harus tolong menolong, bantu membantu, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka adalah saudara. Ya, di mana Nabi melarang dari apa? Hal saling mengkhianati. Nabi melarang dari saling mendustai. Nabi melarang dari saling apa? Membiarkan. Maksudnya apa?
Ya maksudnya karena seorang muslim tidak pantas padanya, karena seorang saudara tidak pantas pada dirinya sifat-sifat demikian, dia perlakukan saudaranya dengan sifat-sifat tersebut, maka otomatis kebalikan bahwa kalau seorang muslim saudara terhadap muslim yang lain, maka dia tidak boleh mengkhianatinya. Pemahamannya berarti pada dasarnya seorang muslim itu harus saling percaya. Ya. Karena dia tidak mungkin seorang muslim dia melakukan pengkhianatan terhadap saudaranya, tidak mungkin dia melakukan kedustaan terhadap saudaranya. Kenapa? Karena itulah hakikatnya seorang muslim atas muslim yang lain. Maka kita katakan setiap muslim itu adalah bersaudara. Karena dia bersaudara maka dia dapat dipercaya. Dia hubungan muamalahnya itu dibangun di atas prinsip tolong menolong dalam kebajikan dan seterusnya. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa merendahkan seorang muslim termasuk tindak kejahatan, Merendahkan seorang muslim itu termasuk tindak kejahatan. Dan dia merupakan kesombongan. Waliyadzubillah. Merendahkan seorang muslim itu merupakan apa? Kesombongan. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menegaskan bahwa merendahkan seorang muslim itu termasuk di antara kesombongan. Waliyadzubillah. Yang berikut, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang mulianya harta, darah dan kehormatan seorang muslim, sehingga tidak boleh diganggu tanpa alasan yang benar. Mulianya harta, darah dan kehormatan seorang muslim sehingga tidak boleh diganggu tanpa alasan yang benar. Nah, yang berikut, takwa kepada Allah tabaraka wa taala akan menghalangi seseorang dari perbuatan zalim, sombong dan angkuh. Takwa kepada Allah tabaraka wa taala akan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan zalim, sombong dan angkuh. Nah, karena kesombongan, keangkuhan, kedzaliman bertentangan dengan ketakwaan, bertentangan dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Nah, yang berikut, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa akal itu ada di hati. Akal itu ada di hati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, beliau mengisyaratkan ke dada beliau. Ini menunjukkan bahwa akal itu ada di hati. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Akal itu ada di mana? Di hati. Hati itu di mana? Ya, di dalam dada. Di dalam dada. Jadi akal seseorang itu bukan ada di kepala, bukan. Ya. Ya kalau otak ya mungkin di kepala ya. Tapi kalau akal bukan, di hati. Akal di hati, di dalam dada. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Allah berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur." Ya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, yakni hati mereka, yakni akal mereka dapat memahami. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah maka tidakkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati mereka dapat memahami. Hati dapat memahami, yakni akal. Akal mereka dapat memahami.
Aw adhanun yasma'una biha, atau apa? Telinga mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Jadi di sini Allah katakan bahwa apa? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka berpikir dengan hati mereka, ya, dengan akal mereka, ya. Mereka memahami dengan akal mereka. Nah, di sini dalil bahwa akal itu terletaknya di dada, ya. Di hati akal itu apa namanya? Ada di hati, dan hati itu ada di dada. Nah, kemudian faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, haramnya ya sifat-sifat yang tercela, ya, seperti khianat, kesombongan, kedustaan, dan seterusnya. Nah, maka ya ikhwan, para ulama mengatakan bahwa dusta itu haram. Dusta itu haram. Tingkatan keharamannya ya tergantung dari efek yang ditimbulkan dari dusta itu, akibat dari dusta itu. Ya, kalau misalnya kedustaannya itu ya efeknya hanya sekedar apa mengagetkan, ya mungkin juga ringan, ya. Atau kalau kedustaannya itu misalnya sampai menumpahkan darah seseorang, ya ini juga besar akibatnya. Atau kedustaan itu sampai terjatuh pada kesyirikan, ya juga lebih besar. Jadi tingkatan-tingkatannya itu tergantung dari efek yang dihasilkan dari kedustaan itu. Nah, ala kulli hal asalnya dusta itu haram. Dusta itu haram. Nah, kemudian di sana ada beberapa hal yang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ada keringanan bagi seorang dalam hal dusta. Di antaranya pada 3 perkara. Yang pertama yaitu mendamaikan 2 orang yang berseteru, 2 orang yang bertikai. Kalau ada 2 orang bertikai, dia mau mendamaikan 2 orang ini bertikai, dia boleh berdusta untuk mendamaikan mereka. Ini keringanan. Misalnya apa? Ya misalnya dia datang kepada si A, dia katakan bahwa si B itu Masya Allah, ya, dia sampaikan salam kepada Anda, ya, dia katakan Anda itu orang yang baik, demikian. Padahal si B nya nggak ngomong kayak gitu, ya. Dia datang lagi ke si B, dia bilang, si A Masya Allah, si A tadi muji-muji antum di hadapan Ana, dia sempat ya mengatakan antum demikian dan demikian. Padahal si A nya nggak ngomong kayak gitu. Dusta tidak? Ya, dusta. Tapi ini keringanan. Dalam hal ini diberikan keringanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Untuk yang sama ya. Pertama mendamaikan 2 orang yang bertikai. Ya, mafhumnya di sini ya bahwa termasuk di dalamnya menghindari apa? Kalau mendamaikan 2 orang yang bertikai ini diberikan keringanan oleh Nabi, maka menghindari pertikaian juga ini masuk dalam mafhum ayat ini, ya, hadis ini. Ya, misalnya seorang dia marah-marah, dia bilang, mana ambil pedang sini, saya mau penggal kepala orang ini, mana ambil. Antum ada pedang, tapi antum katakan tidak ada, pedangnya tidak ada. Dusta atau tidak? Ya dusta. Tapi ini apa? Untuk menghindari apa? Menghindari pertikaian. Ya. Seseorang dia marah-marah, ya ngomong sana sini, ngomong dia seolah-olah dia mau makan saja seorang gitu. Dia tanya, antum ini kenapa gini? Oh enggak, sana enggak kayak gitu. Dusta apa enggak? Hakikatnya memang dusta, tapi boleh apa tidak? Ya boleh. Ya, boleh. Dalam apa? Dalam hal ini untuk apa? Menghindari sebuah pertikaian. Selama efeknya itu tidak terjatuh dalam hal yang membahayakan. Efeknya tidak jatuh dalam hal yang membahayakan. Ya, misalnya merampas harta seseorang dengan kedustaan itu, ini tidak boleh, haram, mutlak.
atau misalnya menumpahkan darah seseorang atau melangkahi kehormatan seseorang, ini haram mutlak. Tapi dalam konteks yang kita katakan ini, maka ini keringanan, rukhsah, diberikan keringanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Ini yang pertama. Yang kedua apa? Dalam peperangan. Dalam peperangan. Ya, karena memang peperangan itu tipu daya. Peperangan itu tipu daya. Strategi perang itu tipu daya. Ya. Nah, artinya apa? Ya, kalau berhadapan dengan musuh ya harus pakai strategi. Bagaimana bisa menipu dia? Misalnya kita buat seolah-olah ya kita dalam jumlah yang besar, tapi ternyata jumlah kita sedikit. Ini kan tipu, ya, bohong, dusta. Tapi ini boleh. Atau sebagaimana antum berhadapan dengan musuh, ya, satu orang misalnya, 1 lawan 1. Tapi begitu berhadapan dengan musuh antum agak sedikit takut, antum kalian biar 3-3 tuh maju ke sini. Musuhnya kaget, ini mana 3 orang, dia asik lihat ke belakang, antum 3 mati. Ya, bohong tidak? Ya bohong, dia 1 orang, antum katakan 3 orang gimana? Tapi ini apa? Boleh, karena ini strategi ya. Nah, dalam peperangan boleh. Antum jangan dia 1 antum bilang 3, bohong tidak? Bohong, iya kan? Nah, tapi ini diberikan keringanan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Yang kedua, yang ketiga pembicaraan seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya. Ini dalam konteks ya, dalam tanda kutip. Ini tidak mutlak ya, dalam konteks-konteks tertentu saja. Maka pembicaraan seorang istri kepada suami atau seorang suami kepada istrinya dalam tanda kutip. Ya misalnya istrinya masak, tapi makanan itu tidak enak. Begitu disuguhkan kepada suami, dia makan sambil tutup mata. Ya, karena rasanya begitu tidak enak. Istrinya tanya, kenapa? Tidak enak? Oh enak. Tapi kenapa tutup mata? Nah, lagi ngantuk. Ya, padahal tidak. Ya, padahal karena dia susah susah telan makanannya. Ini bohong tidak? Bohong. Tapi boleh. Ya, boleh. Atau misalnya dia, semangat, ya pulang bawa baju, dia beli baju untuk istrinya, mungkin daster begitu. Begitu dia kasihkan istrinya apa ini bu? Jelek udah pakai. Ini tidak bagus, ini akhlak yang tidak terpuji. Ya, ini termasuk kedurhakaan kepada suami. Ya, tetapi kalau dia kasih begitu istrinya lihat, tidak suka, tapi dia, masya Allah bagus sekali. Anak suka baju ini, langsung dia pakai. Ya, langsung dia pakai. Memang, ya dia pakainya untuk hari-hari karena dia tidak suka. Ya, bukan bagus. Kalau bagus dia suka ya dia pakai sekali-sekali misalnya kan simpan. Tapi dia langsung pakai aja. Saking sukanya dia langsung pakai. Suaminya berpikir begitu kan. Padahal dia ini baju ini ya pakai aja lah untuk kerja-kerja kebun atau apa. Ya kan? Dia bohong sebenarnya. Tapi boleh. Ya, diberikan keringanan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 hal ini. Nah, kemudian di sana ada satu hal terhadap bab dusta ini. Ini yang dikenal dalam istilah para fuqaha dengan tauriyah. Tauriyah itu dia menerangkan sesuatu kepada seseorang, tapi maksudnya lain. Orang yang memahami maksudnya juga lain. Nah, ini juga diberikan keringanan. Ya, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam menamakan hal ini dengan dusta. Nabi Allah Ibrahim menamakan tauriyah ini dengan dusta. Ya. Nah, tetapi ini dusta yang dibolehkan. Ini dusta yang dibolehkan, yaitu tauriyah. Ya, hakikatnya dia bukan dusta. Tapi kita menggambarkan sesuatu sehingga seolah-olah itu adalah sebuah kedustaan, ya kan? Kalau kita menelitinya seolah-olah kedustaan. Tapi hakikatnya dia bukan dusta. Misalnya begini. Ada seorang, ya, seperti kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu ketika Nabi Allah Ibrahim mengaku kepada sang raja di Mesir bahwa istrinya itu adalah saudarinya. Ya, saudarinya. Ada keluar dia kasih tahu istrinya Hajar. Dia bilang jangan dustakan aku. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan ini dusta, jangan dustakan aku. Ya, aku telah mengatakan kepada sang raja bahwa engkau adalah saudariku. Ya, kalau dia tanya katakan saja saudara. Ya. Nah, maka kenapa demikian? Ya sang raja pikir ya saudara ini adalah saudara senasab, mungkin adik kakak, ya kan saudara. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah saudara seiman. Saudara siapa? Saudara seiman. Maka ini apa? Seolah-olah ini dusta, ya kan, seolah-olah menggambarkan sesuatu yang lain yang tidak sesuai dengan hakikatnya, ya kan?
Nah, tapi ini bukanlah kedustaan, ini tauriyah. Dia menggambarkan sesuatu dengan maksud yang lain, ya, yang tidak sama dengan apa yang dipahami oleh pendengar, ya, untuk suatu tujuan tertentu. Ya, misalnya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, itu kan kaum Quraisy mengadakan sayembara, ya, siapa yang bisa mendatangkan Nabi, bertemu dengan Nabi, ya, bawa di hadapan Quraisy, dia akan mendapatkan hadiah demikian, ya. Maka lewatlah di sebuah tempat, dilihat oleh seseorang. Maka orang itu bertanya, orang itu kenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dia bertanya, hei, siapa itu Abu Bakar? Siapa yang bersama denganmu? Sementara waktu itu di unta, ya, Rasulullah di depan, Abu Bakar dibonceng oleh Rasulullah. Kata Abu Bakar, penunjuk jalan. Ini penunjuk jalan. Maka orang yang bertanya itu ya sudah membiarkan mereka. Karena memang kebiasaan orang Arab, itu kalau mereka bersafar, tidak tahu jalan, mereka biasanya bayar penunjuk jalan. Untuk tunjuki mereka jalan kemana arah, nanti mereka lalui jalan itu. Ya. Maka orang yang bertanya tadi berpikir ya mungkin ini orang yang dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menunjuki jalan. Ya. Tapi yang dimaksudkan oleh Abu Bakar As-Siddiq penunjuk jalan ini adalah penunjuk jalan kebenaran, yaitu jalan Islam. Ya. Nah, ini sesuatu yang tidak seperti biasanya. Maka para ulama mengatakan ini bahasa yang paling umum itu kiasan, ya. Tauriyah itu kiasan. Ya, meski demikian ikhwan, ya, merupakan akhlak yang terpuji seseorang tidak menjadikan perkara ini sebagai tabiat bagi dirinya. Ya, karena ya, sesuatu yang dia lakukan terus-menerus yang awalnya mubah itu bisa menyeret kepada hal yang haram, ya. Ya, dia gunakan seperlunya saja, ya, seperlunya saja. Ketika bertemu dua mudarat misalnya, lalu ini kalau dia jujur di mudarat yang ini di perkara ini bisa terjadi mudarat yang lebih besar. Kalau dia tidak jujur ada mudarat juga tapi kecil misalnya, ya sudahlah, tauriyah saja, tidak apa-apa. Nah, ini syariat membolehkan, ya. Tetapi selama hal ini bukan dijadikan sebagai suatu kebiasaan, ya. Nah, karena apa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Tidak ada la saghirata ma'al tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, ya. Kalau dilakukan terus menerus ya dia bisa jadi besar. Perkara yang mubah kalau dilakukan terus menerus ini bisa menyeret kepada hal yang haram, ya. Nah, maka dilakukan dengan batasan-batasan. Jangan dijadikan sebagai hobi, ya. Kalau ada orang juga hobi bertauriyah, ini juga jelek, menyeret dia kepada kedustaan, ya. Nah, tapi kalau dia gunakan hanya memang ya seperlunya saja karena memang sangat mendesak untuk hal itu, ya perkaranya syariat membolehkan. Syariat membolehkan. Dan bahkan ya para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membahas masalah ini panjang lebar, ada panjang lebar, ya. Nah, maka dari itu ya mereka berselisih pendapat tentang riwayat ahlul bid'ah. Riwayat dari ahlul bid'ah itu boleh diterima atau tidak, ya. Nah, karena pembahasannya di sini, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Kemudian berikut berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa anhu qala, dan darinya juga dia berkata, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai' ba'dukum ala bai' ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling tahasadu, jangan saling hasad, saling dengki. Nah, jangan kalian saling dengki.
Yani seorang dia tidak boleh dengki itu mengharapkan nikmat yang ada pada seseorang itu hilang dari dirinya. Itu namanya hasad, dengki. Ya. Nah, jadi ada seseorang dia mendapatkan kebahagiaan, kita hasad. Ya, kita ingin orang itu jangan dia mendapatkan kebahagiaan itu, begitu. Berpindah ke dia, bila perlu kebahagiaan itu berpindah ke dia, dan orang yang berkaitan tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini namanya dengki. Dia menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang, atau berpindah kepadanya dan hilang dari saudaranya. Itu namanya apa? Dengki. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini haram hukumnya. Tidak apa? Haram. Di dalam bab ini, bab dengki ini ada perkara yang dibolehkan, yaitu dalam dengki yang tidak tercela. Dengki yang tidak tercela, yaitu dengki terhadap orang yang punya ilmu. Ya, tetapi dengan syarat, ya bukan dia menginginkan hilangnya ilmu dari orang yang punya ilmu, bukan. Tapi dia pengen kalau supaya dia itu bisa berilmu sama dengan orang tersebut. Ya. Nah, maka ini tidak tercela. Atau orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan, maka dia iri, dia pengen dia kaya supaya dia bisa dermawan sama orang tersebut. Ya, tanpa menginginkan kekayaan yang ada pada orang itu hilang dari dirinya. Ya. Nah, maka ini boleh, ini tidak tercela. Ya. Nah, tetapi kalau dia menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang dari dirinya dan berpindah kepadanya, misal, maka ini dengki yang tercela. Dengki yang apa? Tercela. Tapi kalau dia menginginkan bahwa supaya dia sama dengan orang tersebut agar dia bisa beramal sama dengan orang tersebut, maka ini tidak tercela. Ini tidak apa? Tercela. Nah, baik. Ala kulli hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad, saling dengki. Jangan kalian saling dengki. Wala tanajashu, dan jangan kalian saling tanajashu, yaitu saling apa? Tanajashu itu saling tajasus, yakni memata-matai, ya. Saling menipu. Ya, dan janganlah kalian saling menipu. Tanajashu. Dan janganlah kalian saling menipu. Nah, tanajashu itu saling menipu, ya, dia berasal daripada lafaz an-najash. An-najash itu apa? Seseorang dia menawarkan barang dengan harga yang tinggi, supaya didengar oleh orang-orang lain, lalu orang lain membeli dengan harga yang lebih tinggi lagi. Padahal dia yang tawar dengan harga tinggi ini tidak bermaksud untuk beli, hanya menipu saja. Jadi ini namanya menipu dalam jual beli, ya. Nah, itu namanya tanajashu. Dan janganlah kalian saling tanajashu, saling menipu dalam jual beli. An-najash. An-najash itu menawarkan dengan harga tinggi, padahal dia tidak membeli. Dia hanya bermaksud untuk menipu para pendengar, agar para pendengar yang lain bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi dari dia, begitu. Ya. Nah, maka janganlah kalian saling tanajashu, menipu dengan dalam jual beli. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling membenci. Nah, wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Tadabaru, saling tidak menghiraukan. Yani begitu ketemu buang muka, ya. Begitu tadinya ada baik-baik, begitu langsung bertemu langsung tanduknya keluar, ya. Padahal tadinya belum tumbuh tanduknya, tiba-tiba tidak pakai tumbuh langsung panjang, ya, waktu ketemu. Nah, ini tabaghadu, saling membenci. Ya, tidak ada faedahnya saling membenci, justru merusak hati.
Maka jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Saling apa? Saling membelakangi. Ya, ketemu buang muka, ya ketemu putar jalan, gak mau lihat pemberian yang gak mau diterima, apa-apa, ya, dan seterusnya. Tidak layak untuk saling demikian, tadabaru, saling membelakangi. Wala bai' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian dari kalian membeli janganlah sebagian kalian membeli di atas menjual di atas maksudnya bagaimana? Jangan menawar di atas tawaran saudaranya, begitu. Ya, jangan menggagalkan pembelian yang lain, maksudnya, ya. Jangan sebagian dari kalian yang menggagalkan penjualan sebagian yang lain. Janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Jadi dia maksudnya ini, ada seseorang nih barangnya sama, dua orang ini barangnya sama. Katakanlah ikan sama-sama, jumlahnya sama. Tapi yang satu ini dia jual dengan harga misalnya 10.000. Ya. Lalu sudah ditawar oleh pembeli. Tapi yang di sebelah dia dengar begitu, dia langsung gagalkan. Dia, ini saya 5.000, punya saya ini 5.000. Ya. Akhirnya pembeli tadi nggak jadi beli yang orang punya pertama, dia berpindah untuk beli yang orang kedua. Ini tidak boleh. Jangan, ya. Jangan. Sama-sama juga jangan menawar di atas tawaran saudara. Jadi misalnya ada dua orang, ya. Si A dia menawarkan barang, jangan antum karena butuh dengan barang itu tiba-tiba langsung menawar tinggi di atas tawaran saudara. Jangan, biarkan dulu sampai mereka bertransaksi. Kalau sudah jadi ya sudah, antum boleh menawar. Kalau sudah jadi, sudah terbeli ya sudah, bukan rezeki antum. Gitu. Ya. Islam itu sangat mengatur hubungan sesama. Ya, berbeda dengan ekonomi kapitalis, ya. Kalau ekonomi kapitalis ya di sini ya berebutan siapa yang tawar lebih tinggi, ya. Begitu juga berebutan siapa yang jual lebih rendah, kan gitu. Tapi Islam tidak, dia sangat menjaga norma-norma. Kenapa? Karena rezeki itu sudah diatur. Hubungan tidak boleh dirusakkan, ya. Ngapain hubungan mau dirusakkan terhadap sesuatu yang sudah diatur oleh Allah? Ya, hubungan itu rusak, hubungan menjadi rusak. Tapi kan rizkinya tidak akan pernah tertukar. Jadi ngapain? Ya. Kalau sudah memang rizkinya Anda, ya pasti rizkinya Anda, sabar saja. Ya, jangan sampai Anda mau mendahului rizki Anda, padahal bukan punya Anda, tapi justru akibatnya rusak hubungan. Ya. Jadi sabar, biar aja. Kalau orang lagi tawar ya biar. Antum tawar yang lain, beli yang lain dulu. Nanti kalau tidak jadi balik ke situ ya baru. Ya. Tidak boleh menawar di atas tawaran saudara, tidak boleh membeli di atas belian saudara, ya, menjual di atas jual saudara, ya, ini menggagalkan, ya, penjualan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, kalau seorang dia mau lakukan hasad, dia pikir bahwa ini kita semua hamba Allah yang bersaudara, ya sudah, tidak jadi hasad. Ya, kalau dia mau membenci, ini kita semua hamba Allah yang bersaudara, sudah tidak jadi benci. Kalau punya salah ya dimaafkan. Ya, kalau dia sendiri punya salah ya dia jangan ragu untuk meminta maaf. Ya, karena seorang yang pandai meminta maaf itu derajatnya tidak jatuh, dia tidak rugi. Ya, baik di sisi keduniaan maupun sisi akhirat dia tidak mengalami kerugian. Kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu hakikatnya adalah saudara atas muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu. Ya, maka janganlah mendolimi dia, jangan pula membiarkan dia berada dalam kesusahan tanpa dibantu, dan janganlah merendahkan dia. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dan Nabi SAW mengisyaratkan ke dadanya 3 kali,
bihasabi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim, cukuplah seseorang itu dikatakan melakukan kejahatan apabila dia merendahkan saudaranya muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Ya, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya, ini lafadznya lebih lengkap lagi ya. Kata Imam Nawawi rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Ini masih berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Berkaitan dengan kehormatan seorang muslim yang terpelihara ya, harus dijaga. Ya. Maka tidak boleh saling dengki karena dapat merusak kehormatan seseorang. Tidak boleh saling, karena dengki itu sendiri dia di samping membawa untuk merusak ya kehormatan saudara, dia juga menyiksa diri sendiri. Dia menyiksa diri sendiri. Maka begitu pula jangan saling menipu dalam jual beli. An-najas, jangan melakukan an-najas. Kemudian jangan saling membenci. Karena membenci seorang yang dia menyimpan kebencian itu dapat merusak dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baghdha'u al-halikah. La halikatur ra's, halikatud din. Kebencian yang membara itu adalah penggundul. Ya, bukan penggundul kepala tapi penggundul agama. Dia pencukur, ya. Dia bisa menghabisi agama seseorang. Dalam artian kalau orang itu dia menyimpan kebencian, maka dia bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada batasan-batasan syariat. Agama yang ada pada dirinya bisa terlepas, ya, bisa terlepas. Karena kebencian yang membara dia bisa membunuh misalnya, maka agama yang ada pada dirinya terlepas, yaitu agama yang melarang daripada menumpahkan darah seseorang, ya. Misalnya juga kebencian yang membara, lisannya tidak bisa terpelihara dalam menjaga kehormatan orang yang dia benci. Maka agama yang ada pada dia dalam rangka menjaga lisan itu juga terlepas dari diri. Maka kebencian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang paling sederhana, dia adalah pencukur. Dia pencukur apa? Pencukur agama. Maka tidak layak bagi seseorang untuk memelihara kebencian. Memelihara kebencian. Ya, orang yang memelihara kebencian ini orang yang berpenyakit hatinya. Tidak sehat tubuhnya. Ya, dia menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa dirinya sendiri. Dia akan tersiksa dengan kebenciannya. Akan tersiksa dengan kebencian. Begitu pula wala tadawaru, jangan saling membelakangi, saling tidak peduli, saling cuek, ya. Bertemu seolah-olah kayak tidak kenal. Padahal ini dulunya akrab, ya. Dulunya akrab. Maka dari itu ada ada kata-kata bijak itu dikatakan begini bahwa kalaulah engkau terlalu menyukai seseorang, maka jangan berlebihan dalam rasa suka, karena bisa jadi nanti suatu saat engkau akan membencinya. Begitu pula kalau membenci seseorang, jangan berlebihan, karena bisa jadi suatu saat engkau akan berteman karib dengannya. Ya, nah, maka biasa saja, sedang-sedang saja. Ya, bersikap wasat, bersikap pertengahan. Nah, ya, berapa banyak orang yang punya penyakit ini, ya tadinya mungkin mereka adalah orang-orang yang punya hubungan baik, tapi karena adanya kebencian, adanya amarah, maka mereka tadabaru, mereka saling membelakangi. Ya, bertemu seolah-olah tidak pernah kenal. Padahal dulunya mungkin mereka adalah orang-orang yang mungkin makan bersama, berjalan bersama, bersenda gurau bersama. Ya mungkin juga curhat-curhatan bersama. Ya mungkin saja. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadawaru, jangan saling membelakangi dan seterusnya. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa faedah penting dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, diharamkannya dengki, sebagaimana ditetapkan dan ditegaskan oleh Al-Quran dan Sunnah dan ijma ulama. Bahwa dengki ini adalah haram, qat'i, nas-nasnya dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma ulama. Dan ketahuilah ya ikhwan, bahwa iblis laknatullah alaih, dia melakukan pelanggaran paling pertama, dosa paling pertama itu adalah karena dengki. Karena dengki, yaitu ketika dia dengki kepada Nabi Allah
Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Karena iblis itu dia dengki kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka dia melakukan dosa, yaitu apa? Membangkang terhadap perintah Allah azza wajalla. Ya. Nah, maka dengki adalah haram. Barang siapa yang hidup dengan sifat dengki, sifat yang tercela ini, maka apa? Dia sungguh telah mewarisi sebahagian sifat iblis. Sifat iblis, sifat yang tercela. Dan sifat ini dimiliki oleh orang-orang Yahudi, melekat pada diri orang-orang Yahudi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang Yahudi ayat 109. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir. Ya. Nah, karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Ya, karena rasa hasad, dengki yang ada pada diri-diri mereka. Ya, dia karena rasa dengki, maka dia ingin orang-orang yang telah beriman itu kembali lagi kafir. Kembali lagi kafir. Karena ya, dia dengki. Ya, inilah sifatnya orang-orang Yahud. Nah, ini sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, ya diharamkannya jual beli dengan cara najas. Dengan cara najas. Nah, ya kenapa ya? Karena najas itu ya hakikatnya penipuan. Ya dia apa? Menjual di atas penjualan saudaranya ya. Jadi penjualan saudaranya itu yang tadinya mungkin mau transaksi jadi gagal. Ya. Jadi gagal karena dia. Ya, ada satu orang dia jual misalnya dengan harga 30.000, begitu mau transaksi dia bilang ini punya saya, barangnya sama, kualitasnya sama, saya malah 25.000. Akhirnya apa? Gagal. Ya, gagal. Maka ini curang sebenarnya. Ya, menipu saudara. Ya, berbuat khianat terhadap saudara sesama muslim. Maka penjualan dengan cara seperti ini adalah apa? Haram. Adalah haram. Kemudian apa yang berikut? Yaitu sikap apa? Saling membelakangi. Diharamkannya sikap saling membelakangi. Itu diam-diaman, ya. Diam-diaman, tidak saling menyapa. Tidak saling menyapa. Nah, ini sikap-sikap yang tercela. Karena memang seorang muslim pada hakikatnya mereka harus saling mencintai, harus saling membela, harus saling melindungi kehormatan mereka. Ya, apalagi di hadapan musuh. Ya kalau di dalamnya ya mungkin mereka ya punya pertikaian-pertikaian. Tapi kalau keluar mereka harus solid. Mereka harus apa? Harus solid, harus kuat. Nah, sebagaimana orang-orang munafik berusaha untuk memecah belah kekuatan para sahabat, ya, dengan menghasut mereka satu dengan yang lain yang kiranya mereka punya permasalahan pribadi. Tapi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, Allah tabaraka wa taala telah ridho kepada mereka, maka mereka tidak terpancing. Ya, mereka tidak terpancing. Ya, mereka tetap dalam keadaan bagaimanapun ketika berhadapan dengan musuh, ya mereka tetap adalah orang-orang yang solid. Walaupun mungkin dalam persoalan-persoalan pribadi mereka punya permasalahan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana manusia. Sebagaimana manusia. Ya kenapa ya kawan? Karena tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupannya. Ya. Namanya manusia itu celah dalam kehidupannya ada. Dosa ada. Ya. Ya tapi persoalannya adalah ya jangan suka mencari-cari dosa. Dosa saudara. Jangan suka mencari-cari kesalahan saudara. Ya. Nah, kenapa? Karena siapa yang kalau mau dicari banyak kesalahan bisa ditemukan. Ya, tapi kalau tidak dicari, ya ini yang dianjurkan. Bahkan kalau didapatkan pun ya dianjurkan dalam syariat untuk ditutupi, iya kan? Nah, maka ya syariat melarang, mengharamkan sikap apa? Diam-diaman ini, sikap saling membelakangi. Karena ini merupakan sikap yang tercela. Bisa
meretakkan hubungan persaudaraan, bisa menghilangkan saling mencintai, saling mengasihi, dan bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ya, nah, dan ini mudah dipermainkan oleh syaitan, mudah dipermainkan oleh syaitan. Kalau orang sudah saling membelakangi, ya sudah tidak saling fair, itu mudah dimanfaatkan oleh syaitan, mudah. Maka kekuatan yang dahsyat pun bisa dipecah belah, ya. Kondisi yang solid pun bisa buat jadi berantakan. Kalau memang sudah tidak sudah saling membelakangi, sudah diam-diaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 91, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun." Ya, dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Jadi artinya di sini disebutkan ayat ini, maksud ini termasuk di antara sarana-sarana yang dapat menimbulkan saling kebencian di sini, ya. Yang dapat menimbulkan kebencian, dapat merusak retaknya hubungan persaudaraan. Maka ini dimanfaatkan oleh syaitan, sarana-sarana ini, khamar, judi dan seterusnya. Maka begitu pula sikap saling membelakangi bisa menjadi sarana untuk ditunggangi oleh syaitan, ya, bisa menjadi sarana untuk ditunggangi oleh syaitan. Nah, kemudian yang berikut, kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dilihat dari ketakwaan. Dilihat dari ketakwaan. Ya, bisa jadi seseorang di mata manusia itu dia rendah, tapi di sisi Allah dia terhormat, dia mulia. Ya. Kenapa? Karena bukan dilihat dari jasadnya, bukan dilihat dari penampilannya, tapi dilihat dari ketakwaannya. Dan takwa itu ada di mana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada di hati. At-taqwa hahuna. Ya, takwa itu ada di hati. Jadi bagaimana seorang ketundukannya, kepasrahannya kepada Allah dan ketaatannya, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena hati itu adalah jenderalnya anggota tubuh, ya, panglimanya anggota tubuh. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Kalau hati itu dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Kalau dia buruk, maka buruklah seluruh jasad. Maka patokannya, kontrolnya itu ada di hati. Maka disinilah sumber ketakwaan seseorang. Sumber apa? Ketakwaan seseorang. Maka bagaimana seorang, ya, dia bisa menata hatinya menjadi lebih baik? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dia dari melarang dia dari penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit-penyakit hati. Ya, apa itu penyakit hati? Yang merendahkan saudara muslim, penyakit hati. Saling membenci, penyakit hati. Saling membelakangi, penyakit hati. Ya, kemudian melakukan najis, itu juga penyakit hati, ya, dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang dari hal ini supaya apa? Menjaga kebersihan hatinya, ya, menjaga kebersihan hati. Nah, supaya apa? Kalau hatinya bersih, membantu dia untuk takwa kepada Allah, ya, membantu dia untuk takwa kepada Allah. Maka dari itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Khasyah, ketakutan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diberi dengan ilmu, pengetahuan, ya, ketundukan mereka. Nah, baiknya hati mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia yang besar ini ada segumpal darah, ya. Idza saluhat saluha sa'iru jasadi wa idza fasadat fasadal sa'iru jasadi. Kalau dia baik maka baiklah seluruh jasad, kalau dia rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Dan di mana? Di hati. Maka hati itu harus dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Harus dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Nah,
Kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa menghina seorang mukmin ya dapat mengakibatkan kesombongan. Ya. Menghina seorang muslim itu dapat melahirkan kesombongan. Ya, kalau orang itu dia tidak sombong, maka dia tidak akan melakukan penghinaan. Ya, kalau dia melakukan penghinaan, perendahan, itu berarti dia terjangkiti penyakit kesombongan karena dia merasa lebih baik, dia merasa lebih tinggi, ya dia merasa lebih hebat. Maka dia melakukan perkara tersebut. Ya, dia mencaci seseorang karena dia menganggap bahwa dirinya terlepas dari perkara tersebut. Ya, terlepas dari benar atau tidak, persoalannya akan melahirkan kesombongan. Akan melahirkan apa? Kesombongan. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa syariat tidak membenarkan untuk menimpakan sesuatu yang menyakiti atau mengganggu kaum muslimin. Pada umumnya, syariat tidak membenarkan sesuatu yang menimpakan atau bisa menyakiti ya kaum muslimin. Baik ya dalam bentuk ucapan, perbuatan, ya, isyarat, ya dan seterusnya. Nah, ini perbuatan yang dilarang. Pokoknya menyakiti seorang muslim secara umum dilarang. Apakah dengan tangan, apakah dengan lisan, apakah dengan isyarat. Ya. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.